Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya Tiara Nuralifa Maulina. Saya Sinta Kafiar Madani. Kami berdua sebagai sutradara. Saya Nurafiatus Sonia. Saya Dananjaya Sumapawira. Kami berdua sebagai vlogger. Saya Muhammad Wildan Firdaus sebagai editor. Saya Dian Fitri sebagai kameramen. Sekian dari perkenalan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian, seorang tokoh Mesir bernama Muhammad Ali Pasha? Muhammad Ali Pasha adalah tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam. Beliaulah yang menjadi peletak dasar Mesir modern. Bagaimana kisahnya? Simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang biografi dari Muhammad Ali Pasha. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dananjaya Sumapawira dan ini teman saya Nurafiatus Sonia. Dan selanjutnya saya persilahkan Sonia untuk menjelaskan profil dari Muhammad Ali Pasha. Profil keluarga Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Karwala pada tahun 1765 dan wafat di Mesir pada tahun 1849. Ayahnya Muhammad Ali Pasha bernama Ibrahim Aga atau bisa dikenal dengan sebutan Ibrahim Pasha. Muhammad Ali Pasha merupakan putra kedua dari 17 bersaudara. Ayahnya Ibrahim Aga adalah seorang pedagang tembakau di Albania yang menjabat sebagai komandan pasukan kecil yaitu Ottoman di Kavala. Ibunya bernama Zainab Aga. Muhammad Ali Pasha memiliki 13 seorang istri. Muhammad Ali Pasha dibesarkan oleh ibu dan paman-pamannya karena ayahnya meninggal pada saat ia masih kecil. Pendidikan Muhammad Ali Pasha. Sejak kecil Muhammad Ali Pasha memiliki kecerdasan yang luar biasa. Namun keadaan keluarganya membuatnya tidak memperoleh jalur pendidikan pada sekolah. Hal ini yang menyebabkan Muhammad Ali Pasha tidak pandai membaca dan menulis. Setelah beranjak dewasa, Muhammad Ali Pasha bekerja sebagai pemungut pajak di Kavala. Karena kecakapannya dalam bekerja, ia sampai dijadikan menantu kesayangan oleh Gubernur Utsmani setempat. Sejak saat itu, karirnya semakin naik. Sejak masuk dinas militer, Muhammad Ali Pasha menunjukkan kesanggupan dan kecakapannya dalam menjalankan tugas, hingga ia diangkat menjadi seorang perwira. Saat pertama kali Muhammad Ali Pasha bertugas di Mesir, ia sangat mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat. Hampir setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu, ia dikenal sebagai perwira yang memiliki keluasan dan wawasan jauh ke depan. Ketika Muhammad Ali Pasha menetapkan ide-idenya, mulai muncul pertentangan di penduduk Mesir, terutama dari para ulama. Dalam waktu singkat ini, ia dapat mewujudkan program pembaruan di berbagai bidang, seperti bidang militer, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Di dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha mulai menerapkan ajaran agama atau syariah dan pendidikan moral yang identik di dalam sekularilisme pendidikan di Mesir pada saat itu. Ia juga meminta bangsa Arab untuk membangun angkatan bersenjata untuk mengirimkan pelajar-pelajar Mesir untuk belajar di Eropa, dan juga untuk membangun sekolah teknik dan kedokteran modern yang mendatangkan guru-guru di Eropa serta membangun percetakan buku. Di dalam bidang militer, Muhammad Ali Pasha melakukan rekonstruksi terhadap kekuatan militer. Ia yakin bahwa kekuasaan hanya dapat dipertahankan dan dibesar dengan kekuatan militer. Ia juga mengerti bahwa di belakang kekuatan militer harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membiayai pembaruan dari bidang militer dan bidang-bidang lainnya yang berhubungan dengan militer.
Selain sistem militer harus diimbangi dengan kekuatan ekonomi. Maka dari itu, ia mengerti bahwa di belakang kekuatan militer harus ada kekuatan ekonomi yang sanggup membiayai pembaruan di dalam bidang-bidang militer dan bidang-bidang lainnya yang berhubungan dengan militer. Dari pandangan inilah ia mulai mengirimkan belajar bangsa Mesir ke Eropa dan mendatangkan guru Eropa untuk mengajarkan para pelajar tentang ekonomi, kedokteran, teknik, dan sistem militer. Selain itu, ia juga mengirimkan bangsa Mesir ke Eropa untuk belajar ilmu penerjemah, yang kemudian sukses menghasilkan karya-karya penerjemah di dalam bidang ilmu teknik modern. Karya-karya Muhammad Ali Pasha. Jatuhnya Mesir ke tangan Napoleon Bonaparte telah menyadarkan Muhammad Ali Pasha akan kemajuan yang dicapai oleh bangsa-bangsa barat, terutama Prancis. Keinginan Muhammad Ali Pasha untuk memajukan peradaban modern termotivasi dari hal-hal dan unsur-unsur yang dibawa oleh Napoleon Bonaparte. Menurut Muhammad Ali Pasha, untuk menciptakan langgengnya kekuasaan adalah merubah sistem militer. Untuk itu, Muhammad Ali Pasha mengundang seorang kolonel Prancis yang memeluk agama Islam bernama Sheikh atau Sulaiman Pasha untuk melatih dan memodernisasikan angkatan bersenjata di Mesir. Demi mendukung kekuatan militer, dibutuhkan dana yang sangat banyak. Untuk itu, Muhammad Ali Pasha mempelajari ilmu ekonomi yang berkembang di Eropa. Tidak hanya militer dan perekonomian saja yang diperhatikan oleh Muhammad Ali Pasha, tetapi Muhammad Ali Pasha juga mengupayakan pengetahuan mengenai administrasi negara. Hal ini ditunjukkan dengan didirikannya beberapa lembaga yang terkait dengan sekolah-sekolah modern, seperti Kementerian Pendidikan pada 1815, Sekolah Militer pada 1815, Sekolah Teknik pada 1816, Sekolah Kedokteran pada 1827, Sekolah Apoteker pada 1829, Sekolah Pertambangan pada 1834, Sekolah Pertanian pada 1836, dan Sekolah Penerjemahan pada 1836. Untuk mengetahui ilmu pengetahuan barat, Muhammad Ali Pasha mengirimkan pelajar-pelajar ke luar negeri. Mereka mempelajari berbagai ilmu pengetahuan di sana seperti ilmu politik, ilmu sosial, ilmu filsafat, dan lain-lain. Sedang untuk bidang pertanian, Muhammad Ali Pasha menyuplai para petani dengan memberikan bibit-bibit pertanian, pupuk-pupuk pertanian, dan alat-alat pertanian. Hasil pertanian kemudian diperdagangkan untuk mendapat keuntungan yang banyak. Muhammad Ali Pasha juga mendirikan berbagai pabrik, seperti pabrik besi, pabrik sabun, pabrik kertas, pabrik gula, dan pabrik kaca. Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha terhadap Mesir telah memberikan banyak kemajuan, meskipun belum mampu menandingi kejayaan bangsa Eropa di kala itu. Namun Muhammad Ali Pasha telah menunjukkan prestasi yang gemilang terhadap pembaharuan di Mesir. Memasuki tahun 1843, kondisi kesehatan Muhammad Ali Pasha tidak prima seperti sedia kala. Ia memiliki kecenderungan paranoia dan menjadi pelupa. Kesehatannya pun semakin menurun setelah putranya Ibrahim juga jatuh sakit dan kondisinya semakin memburuk. Setelah Ibrahim meninggal, kondisi Muhammad Ali Pasha semakin parah dan akhirnya meninggal pada 2 Agustus 1849. Jenazahnya dikebumikan di Masjid Megah di Benteng Kairo. Peninggalan Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha dianggap sebagai bapak Mesir modern karena telah berhasil mengubah Mesir menjadi negara yang lebih modern. Selain itu, Muhammad Ali Pasha juga berupaya menetapkan keturunannya sebagai penguasa Mesir dan Jordan hampir selama 150 tahun. Muhammad Ali Pasha juga menjadikan negara Mesir sebagai negara yang merdeka secara de facto. Salah satu peninggalan spektakuler dari Muhammad Ali Pasha yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Mesir adalah pembangunan sebuah terusan kuno yang menghubungkan Alexandria dengan Sungai Nil. Meskipun dalam pembangunan tersebut, ia harus melakukan penggalian dengan mengerahkan kurang lebih sekitar 100.000 petani Mesir. Dan itulah biografi dari Muhammad Ali Pasha. Berikutnya ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari pemikiran-pemikiran Muhammad Ali Pasha.
Yang pertama, ibrah dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Pasha sangat memperhatikan bidang pendidikan dalam wilayah kekuasaan. Ia berusaha agar rakyatnya dapat mampu menyaingi bangsa Eropa. Inilah ibrah yang bisa kita ambil dalam bidang pendidikan. Ada 3. Yang pertama, ibrah bagi pemerintah. Yang kedua, ibrah bagi pemerintah dan masyarakat. Dan yang ketiga, ibrah bagi diri sendiri. Ibrah bagi pemerintah, pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu negara agar bisa bersaing dengan negara lainnya. Sehingga pemerintahannya harus selalu meningkatkan pendidikan pada negaranya agar bisa bersaing dengan seiring perkembangan zaman. Dan yang kedua, ibrah bagi pemerintah dan masyarakat. Kerjasama sangat diperlukan demi berjalannya sistem yang telah dibuat oleh pemerintahan agar masyarakat bisa bekerjasama dengan sistem yang telah diterapkan oleh pemerintah. Diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Untuk itu, pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan agama dan juga moral pada rakyatnya. Dan yang ketiga, ibrah pada diri sendiri. Dari hasil pembelajaran ini kita belajar bahwa kemajuan suatu negara diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak. Yang pertama, kerjasama pihak pemerintah dan juga masyarakat. Pendidikan sangat diperlukan untuk membangun dan mewujudkan suatu negara. Oleh karena itu, kita sebagai siswa semestinya membekali diri dengan ilmu sebanyak-banyaknya dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk kita. Yang kedua, dalam bidang militer, Muhammad Ali Pasha yakin bahwa kekuasaan hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Dari hasil pemikirannya ini bisa diambil beberapa ibrah. Ibrah bagi pemerintah dan ibrah bagi masyarakat dan diri sendiri. Ibrah bagi pemerintah, demi mempertahankan sebuah negara dibutuhkan kekuatan militer. Kekuatan militer sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk itu, pemerintah perlu mempersiapkan kekuatan militer yang besar. Beberapa contoh upaya yang bisa dilakukan pemerintah, misalnya membentuk angkatan bersenjata, membangun sekolah militer, atau mempersiapkan kendaraan untuk persiapan perang. Ibrah bagi masyarakat dan diri sendiri. Dalam bidang militer, masyarakat juga harus turut serta dalam upaya mempertahankan negara, terutama dalam menjaga hubungan antar sesama agar tidak terjadi perpecahan. Kita sebagai masyarakat harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi. Ekonomi adalah bidang terpenting bagi sebuah negara. Untuk mendukung kekuatan militer dibutuhkan sistem ekonomi. Muhammad Ali Pasha yakin di belakang kekuatan militer harus ada kekuatan ekonomi. Ibrah yang bisa diambil dari pemikirannya ini adalah ibrah bagi pemerintah. Sistem ekonomi bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, untuk kestabilan ekonomi, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memeratakan pendapatan di berbagai golongan masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah, misalnya mengelola sumber daya manusia, mengelola sumber daya alam, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.